Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke ya, alhamdulillah suaranya jelas. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kita kesehatan dan berbagai macam nikmat. Salah satunya adalah kita bisa bertemu lagi untuk melanjutkan perkuliahan mata kuliah akuntansi biaya pada malam hari ini. Oke, untuk malam hari ini insya Allah kita akan belajar bab baru, yaitu metode harga pokok proses. Kalau kemarin Anda sudah belajar ya, sudah belajar mengenai metode harga pokok pesanan. Sekarang kita masuk ke metode harga pokok proses. Apa itu metode harga pokok proses? Nah, harga pokok proses itu adalah metode perhitungan harga pokok produk berdasarkan biaya yang diproduksi pada suatu periode dibagi unit yang diproduksi. Contoh beberapa perusahaan yang menggunakan metode harga pokok proses ini seperti perusahaan makanan kaleng, biskuit, produk semen, pupuk, dan tekstil. Artinya kalau di sini kita lihat contoh produknya, ini adalah produk-produk atau produk jadi yang ketika sudah selesai itu mungkin tidak langsung dikirimkan kepada pembeli atau konsumen. Jadi ada istilahnya produk yang disimpan di gudang. Produk jadi ada yang disimpan di gudang. Nah, kemudian bisa saja tahapan proses produksinya lebih dari satu. Nah, jadi ada departemen satu, kemudian nanti produk yang selesai di departemen satu harus pindah ke departemen kedua. Nah, baru selesai. Jadi produk jadi yang disimpan di gudang di departemen satu itu akan menjadi produk awal di departemen kedua. Itu kalau misalnya dia melewati dua proses. Nah, makanya kan metode harga pokok proses. Tapi kalau hanya satu proses, cukup selesai di departemen satu ya, dia prosesnya hanya di departemen satu. Jadi cukup kalau sudah jadi produk jadi, kemungkinan besar akan disimpan di gudang sebelum laku terjual ke pembeli atau ke konsumen. Ya. Nah, kemudian dari metode ini, metode harga pokok proses, nanti ada istilahnya produk yang masih dalam proses, ya, produk yang masih dalam proses. Produk yang masih dalam proses ini eh, diistilahkan nanti ada namanya tingkat penyelesaiannya. Ya, kalau produk jadi, ya tingkat penyelesaiannya sudah 100%. Nah, produk jadi ya. Nah, kemudian ada satu lagi namanya produk dalam proses. Nah, ini masih pertengahan jalan ya, pertengahan di proses produksi sehingga muncul namanya tingkat penyelesaian. Tingkat penyelesaiannya ini ya bahan bakunya berapa persen yang sudah digunakan, kemudian biaya tenaga kerja langsungnya berapa persen yang sudah dikerjakan, kemudian biaya overhead pabriknya berapa persen yang sudah dikerjakan. Ya, itu ya. Jadi eh, yang kita garis bawahi adalah proses ya, metode harga pokok proses. Nah, ini pengantar saja karakteristik
perusahaan yang menggunakan metode ini, metode harga pokok proses, tadi sudah kita lihat perusahaan biskuit, ya, semen, tekstil, ini kan kita ketahui, atau mungkin seperti gudang garam juga, itu ya, mungkin ada gudangnya kan, ada gudangnya. Kalau sudah selesai, eh, sebelum dikirim, mungkin disimpan dulu di gudang, seperti itu. Dan bisa saja melalui beberapa tahapan ya. Tahapannya tidak hanya satu selesai di satu proses produksi, tapi nanti lanjut ke proses berikutnya. Kita lihat di sini contohnya ya. Bukan contohnya, karakteristiknya. Karakteristik perusahaannya satu, proses produksi berlangsung terus-menerus. Ya, berbeda kemarin yang metode harga pokok pesanan kan terputus-putus. Nah, sedangkan di metode harga pokok proses ini eh, istilahnya proses produksinya berlangsung terus-menerus. Ya, karena tidak terlalu bergantung kepada pesanan dari pembeli. Yang kedua, produk yang dihasilkan standar dan cenderung diproduksi secara massal dan reguler. Jadi jumlahnya agak banyak, jumlahnya cukup banyak dibandingkan dengan yang pesanan kemarin. Yang ketiga, biaya produksi dikumpulkan dan dilakukan pencatatan dalam tiap-tiap departemen produksi yang ada pada waktu tertentu ya, misalnya 1 bulan. Jadi kalau misalnya kayak tadi ya, beberapa tahapan atau beberapa departemen itu nanti dicatat ya dalam periode 1 bulan. Nah, seperti itu. Jadi misalnya bulan November 2024 melewati Departemen 1, kemudian masih di periode tersebut melewati Departemen 2, nah itu dikelompokkan dalam 1 bulan. Dan yang keempat, rumus perhitungan mencari harga pokok per unit produk, yaitu pembagian antara harga pokok produk selesai per periode dengan unit produk yang telah selesai. Ini nanti berkaitan dengan rumus, nanti langsung dengan contoh saja, contoh soal ya. Yang kelima, harga pokok produk dihitung pada akhir periode tertentu. Yang keenam, jika produk selesai diproduksi, akan disimpan sebagai penjualan yang selanjutnya persediaan tersebut siap untuk dijual. Yang ketujuh, dalam metode harga pokok proses lebih menekankan pada penggunaan laporan harga pokok produksi per departemen. Yang kedelapan, pada akhir periode dibuat laporan harga pokok produksi tiap-tiap departemen, isinya perhitungan harga pokok produk jadi dan yang masih dalam proses. Tadi sudah Pak disampaikan di awal ya, ya minimal ada 2 produk nanti ya, produk jadi dan produk yang masih dalam proses, yang dinyatakan dalam total maupun per unit. Sekali lagi, kalau produk jadi itu dia sudah siap disimpan di gudang ya, siap dikirim atau menjadi calon di departemen berikutnya. Tapi kalau yang masih dalam proses ya belum selesai di departemen itu, ada tingkat penyelesaiannya nanti. Nah, lanjut, laporan harga pokok produksi ya adalah perincian untuk memperhitungkan harga pokok produksi dengan menggunakan harga pokok proses dalam penentuan harga pokok produk total maupun per unitnya. Jadi sama dengan sebelumnya, nanti kita akan membuat laporan harga pokok produksinya, gitu ya. Dengan cara tadi harga pokok produk totalnya maupun per unitnya. Oke, selanjutnya adalah langsung contohnya ya, langsung contohnya kita lihat sebuah perusahaan ya, namanya PT Sukses Terus. Nah, ini kita garis bawahi hanya satu departemen ya, hanya satu departemen, cukup satu departemen melalui satu departemen produksi. Berikut adalah data biaya dan data produksi yang dikeluarkan selama bulan Mei 2010, 1 bulan. Biaya bahan baku Rp2.500.000, biaya bahan penolong Rp1.600.000,
biaya tenaga kerjanya Rp4.230.000. Biaya overhead pabriknya Rp5.400.000, sehingga total biaya produksi pada bulan Mei 2010 Rp13.730.000. Data produksinya, produk yang dimasukkan selama bulan Mei sebanyak 1.000 unit. Jadi yang akan diolah gitu ya, yang akan diolah itu jumlahnya 1.000 unit. Nah, dari 1.000 unit itu ya, dari 1.000 unit itu yang menjadi produk jadi istilahnya ya, produk selesai itu kan produk jadi. Produk selesai yang ditransfer ke gudang itu dari 1.000 unit sebanyak 800 unit ya yang selesai. Produk selesai yang disimpan. Di sini kata-katanya ditransfer, disimpan di gudang sebanyak 800 unit. Sedangkan sisanya, ya, sisanya berapa ya? Sisanya 200 kan? Nah, 1.000 dikurangi 800, sisanya 200, itu namanya produk dalam proses akhir. Ya, dengan tingkat penyelesaiannya biaya bahan baku dan biaya bahan penolong 100%, BTKL-nya 70%, dan BOP-nya 50%. Jadi yang hanya memiliki tingkat penyelesaian adalah yang 200 unit. Yang 800 unit berapa tingkat penyelesaiannya? Ya, 100% semua ya. Yang 800 unit itu biaya bahan bakunya sudah 100%, bahan penolong 100%, BTKL 70%, dan BTKL-nya 100% dan BOP-nya juga 100%. Artinya 800 unit itu ya sudah selesai, ya, sudah selesai, sudah bisa disimpan di gudang. Karena ini hanya satu departemen, ya berarti tidak dilanjutkan ke departemen kedua. Nah, permintaannya buatlah laporan biaya produksi. Yang B, yang kedua, buatlah jurnal untuk mencatat biaya produksinya, total biaya produksinya yang 13 juta sekian, produk dan produk dalam proses akhir. Ya, sekarang untuk mengerjakannya, ya, nggak apalah. Nah, untuk pengerjaannya ada yang istilahnya namanya unit ekivalensi atau penyetaraan. Jadi di metode harga pokok proses ini untuk menyelesaikan soal tadi ya, kita harus menghitung yang namanya unit ekivalensi karena kita akan menyetarakan tadi ya yang 800 dengan yang 200 tadi ya. Nah, yaitu penyetaraan unit barang dalam proses terhadap produk jadi sesuai dengan tingkat konsumsinya masing-masing biaya. Nah, bagaimana unit ekivalensinya? Kita lihat. Nah, ya. Nah, unit ekivalensinya untuk biaya bahan baku 800 unit ditambah tingkat penyelesaian yang produk dalam proses ya 100% dikali 200 unit. Nah, maka hasilnya adalah 1.000 unit. Nah, karena bahan penolong sama dengan bahan baku ya, tingkat penyelesaiannya 100%, maka ya sama 1.000 unit. Nah, yang berbeda adalah yang BTKL dan BOP. Nah, BTKL 70%, yang BOP-nya 50%. Ini data dari soal ya, jadi Anda tidak perlu bingung dari mana dapat 100%, dari mana mendapatkan 70%, dari mana mendapatkan 50%, itu ada di soal. Jadi tinggal ditulis ya, silakan ditulis. Nah, kita lihat yang biaya tenaga kerja 70% dikali 200
itu sekitar 140 unit, nah ditambahkan dengan 800, sehingga untuk BTKL unit ekivalensinya sebanyak 940 unit. Nah, begitu juga hasil unit ekivalensi untuk yang BOP. 50% kali 200 itu kan 100 unit. 800 unit ditambah 100 unit sama dengan 900 unit. Nah, jadi kita sudah menyelesaikan unit ekivalensinya. Tapi ya masih setengah jalan, ini belum selesai ya. Yang penting kita sudah dapatkan angka unit ekivalensi masing-masing biaya ya. Bahan baku 1000, bahan penolong 1000, PTKL 1940, BOP 900. Nah, unit ekivalensi ini sebagai pembagi nanti ya, pembagi di total biaya. Total biaya kita tulis lagi ya. Biaya bahan baku 2.500.000, bahan penolong 1.600.000, BTKL 4 juta sekian, BOP 5.400.000 sekian. Ini dari mana Pak angkanya? Dari soal ya, sekali lagi dari soal. Nah, kemudian di tengah-tengahnya ini, di tengahnya kan unit ekivalensi yang di atas. Nah, kemudian ada kolom yang terakhir yaitu biaya produksi per unit. Ini kita bagi 2.500.000 dibagi 1.000, hasilnya 2.500 sampai yang BOP. Jadi 6.000 ini didapatkan dari 5.400.000 sekian dibagi 900. Nah, boleh kita jumlahkan ya, kita jumlahkan total biaya, kita jumlahkan, kemudian biaya produksi per unit juga kita jumlahkan. Unit ekivalensinya tidak perlu dijumlahkan ya. Sampai di sini ya. Sebelum Pak dilanjut, ada yang ingin ditanyakan, silakan ya, dipotong aja, tidak apa-apa. Mudah-mudahan jelas. Lanjut ya. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang menghitung harga pokok produk jadinya. Jadi kan di soal di awal kita sudah ketahui bukan harga, unit yang menjadi produk jadinya sebanyak 800 unit ya. Ini boleh ada keterangan 800 unit ya. Jadi di soal sudah kita ketahui produk jadinya sebanyak 800 unit. Nah, itu dikalikan dengan total biaya per unit ya 14.600 ya, ini ya. Nah, 14.600 itu total biaya produksi per unit. Jadi 800 unit dikalikan 14.600 hasilnya 11 juta sekian. Nah, 11 juta sekian itu adalah harga pokok produk jadi. Nah, selanjutnya adalah menghitung harga pokok persediaan produk dalam proses yang 200 unit tadi. Ya, jadi tingkat penyelesaiannya tetap diikutkan. Misalnya biaya bahan baku 100% dikali 200 ya, unit nih ya. 100% dikali 200 unit dikalikan 2.500. 2.500 itu adalah biaya bahan baku per unit ya, tadi ya, biaya bahan baku per unitnya. Nah, ketemu sekian sampai yang BOP, kemudian dijumlahkan ya, yang 500.000 sampai dengan 600.000 ini dijumlahkan, hasilnya adalah 2 juta sekian, kemudian dijumlahkan lagi. Nah, harus sama dengan soal, harus sama dengan total biaya produksi atau mendekati. Nah, hasilnya 3.030.000 rupiah. Jadi sampai di sini sudah selesai, kita sudah mendapatkan berapa sih dari 3 juta itu ya yang ada di soal, total biaya produksinya yang 13 juta itu, berapa harga pokok produk jadi yang 800 unit, dan berapa harga pokok produk dalam proses yang sebanyak 200 unit. Nah, kita sudah dapatkan 11 juta dan 2 juta
sekian. Nah, sebenarnya dari sini sudah kelihatan, artinya dari soal itu, total biaya itu, ya, total biaya produksi, kita diminta untuk merinci atau membagi atau mendistribusikan, bukan membagi ya, merinci atau mendistribusikan berapa sih yang produk jadi, harga pokoknya, berapa yang harga pokok produk yang masih dalam proses. Sebenarnya itu saja ya, cuma langkah-langkahnya ya tadi harus menghitung unit ekivalensi, kemudian menghitung biaya produksi per unitnya masing-masing item, ya. Kemudian harga pokok masing-masing produk tadi. Ya. Nah, ini caranya. Yang kemudian selanjutnya adalah ya membuat laporan biaya produksinya ya. Ibaratnya dituliskan kembali tapi lebih rapi ya, dituliskan kembali dari tadi kan hitungannya, sebelumnya kan hitung-hitungan kan. Nah, sekarang adalah membuat laporan biaya produksinya ya, dibuat lebih rapi ya, lebih rapi dan mudah untuk dilihat ya, mudah untuk dibaca. Jadi untuk laporan biaya produksi ini mungkin pernah disampaikan khusus ya, khusus di mata kuliah akuntansi biaya. Ya. Jadi ya mungkin tidak seperti ini realnya di perusahaan, tapi untuk pembelajaran ya seperti inilah contohnya ya, contohnya laporan biaya produksi. Bahkan mungkin di perusahaan ya juga tidak tidak sama persis gitu ya, mungkin kalau di bagian bagian produksinya atau membuat laporan biaya produksinya mungkin sudah punya format masing-masing atau format perusahaan sendiri-sendiri ya. Di akuntansi biaya ya seperti ini ya. Intinya dituliskan kembali dari hitung-hitungan tadi di dalam sebuah format yang lebih baku dan mudah dipahami. Kalau ini kan tidak ada hitung-hitungan lagi ya, langsung datanya seperti informasi yang ada di soal. Data produksi ya dimasukkan dalam proses 1000 unit, yang selesai atau produk jadi yang ditransfer ke gudang 800, yang dalam proses akhir ya 200 unit, sehingga jumlah produk yang dihasilkan tetap 1000 unit ya kalau sudah selesai semua. Kemudian ini kan di sini tidak kelihatan unit ekivalensinya tadi ya. Jadi unit ekivalensi cukup dihitung-hitungan saja ya kan? Nah, ini intinya kan mendistribusikan yang 13 juta sekian ini berapa kan, yang 800 berapa yang 200. Nah, ini distribusinya di sini 11 juta sekian dan 2 juta sekian, sehingga harus sama ya, 13 juta 730.000 ini di bawahnya juga harus sama 13 juta 730.000, kecuali perkaliannya ada komanya ya, berarti nanti mendekati ya, mendekati. Karena ini tidak ada koma sehingga sama ya, sama. Jadi didistribusikan, distribusinya kalau ditambahkan ya harus sama gitu ya. Jumlah biaya produksi bulan Mei sama, tetap 13 juta. Selanjutnya yang terakhir adalah jurnalnya ya. Untuk laporannya sudah selesai, hitung-hitungannya juga selesai. Yang dikerjakan berikutnya adalah jurnalnya. Jurnalnya sekali lagi ada debit, ada kredit ya. Nah, jurnalnya untuk metode harga pokok proses satu departemen ini, jurnalnya ada 3. 1, 2, 3. Jurnalnya ada 3 ya. Satu departemen. Jurnal yang pertama itu distribusi total biaya produksinya. Ya, jurnal yang pertama distribusi total biaya produksinya. Jurnal yang kedua itu distribusi produk jadi. Jurnal yang ketiga distribusi produk dalam proses. Nah, yang jurnal pertama lebih mudah karena di soal sudah ada ya, tinggal dipindahkan saja. BDP barang dalam proses biaya bahan baku 2.500.000 ini di soal ada, tinggal diikutin saja, nggak usah apa namanya mencari-cari, menghitung gitu enggak. Nanti yang menghitung adalah jurnal
2 kalau tidak salah ya. Nah, jadi insya Allah ini mudah, tinggal dipindahkan dari soal. Yang berikutnya, jurnal yang kedua adalah yang 800 unit tadi, yang produk jadi jurnal untuk mencatat harga pokok produk jadi yang 800 unit tadi. Maka yang didebet persediaan produk jadi 11 juta sekian, kreditnya barang dalam proses biaya bahan baku sampai dengan barang dalam proses BOP. Disingkat boleh, silakan disingkat misalnya BDP, BBB juga itu tidak masalah ya. Nah, di hitung-hitungan tadi kalau tidak salah rinciannya ini tidak ada. Langsung grand totalnya 11 juta sekian. Nah, maka di kreditnya harus dirinci. 2 juta ini didapatkan dari 800 dikali ya ini ya 800 dikali 2.500 ya 800 jadi 800 unit itu dikalikan saja dengan ini biaya produksi per unitnya. Nah, maka akan ketemu untuk jumlah yang kreditnya ini ya. Jadi seolah-olah eh, pada saat menuliskan jurnalnya harus dihitung lagi ya, karena di hitung-hitungan depan tadi kan cuma grand totalnya tadi 800 dikali sekian ketemu 11 juta sekian, tidak ada rinciannya. Nah, maka ketika di jurnal harus kita hitung lagi ya, seolah-olah tadi bukan seolah-olah ya, sepertinya memang akan kita hitung ulang lagi untuk masing-masing biaya ini ya. Kemudian yang jurnal yang ketiga, ya yang 200 unit tadi, produk dalam proses. Nah, kalau ini ada di hitung-hitungan sebelumnya, tinggal dipindahkan saja. Persediaan produk dalam prosesnya 2 juta sekian, kemudian PDP, biaya bahan baku 500.000 sekian, sampai dengan BOP 600.000 sekian. Ada di hitung-hitungan ini kan ada. Nah, ini menjadi kredit di jurnal yang ketiga, di hitung-hitungannya ada. Nah, ya, jadi tidak perlu dihitung lagi, tinggal disalin, ya, dipindah. Yang dihitung hanya yang jurnal yang kedua. Nah, itu metode harga pokok proses untuk satu departemen, ya, satu departemen. Nah, monggo kalau ada yang mau ditanyakan, monggo. Ya sepertinya belum Pak di share ya materinya ya. Nah, nanti insya Allah Pak di share. Nanti coba Anda kerjakan ya, kerjakan eh, contoh soal. Contoh soal ini yang kedua, soal yang kedua itu Anda bisa kerjakan. Nah, metode harga pokok proses untuk satu departemen. Jadi hitung dulu ya, hitung dulu unit ekivalensinya, kemudian dicari total biaya produksi per unitnya, kemudian baru bisa digunakan untuk menghitung distribusinya. Setelah itu bisa menyusun laporannya ya. Ya tetap ya Pak, walaupun sebenarnya hitung-hitungannya sudah jelas ya, tetap dibuatkan laporannya saja biar lebih rapi gitu ya. Laporannya dibuatkan, setelah itu dibuat jurnalnya, buat jurnalnya untuk satu departemen. Oke, mungkin itu untuk yang metode harga pokok proses ya. Nanti Pak di share PPT-nya. Kalau di LMS saja, kalau di LMS ya, di LMS untuk pertemuan tanggal 15 November ya tahun 2024. Ada pertanyaan nggak? Atau pas? Pak, Ya ya. Pak izin mau menginformasikan minggu depan itu kan 1 minggu sebelum UTS. Biasanya itu untuk kelas karyawan itu 1 minggu sebelum UTS nanti offline, tatap muka di kampus. Nah, kalau online saja bagaimana? Nanti ketemunya pas UTS saja. Baik Pak, kalau gitu juga enggak apa-apa. Cuma Online dari Kaprodi kan memang
di, Ya, kita diinformasikan sepakati untuk aja. menyampaikan ke dosen gitu. Ya, kita sepakati aja online saja ya. Soalnya ini kan mahasiswanya kalau tidak salah ketambahan yang RPL kan banyak mahasiswanya nanti kalau offline kan nanti kelasnya lumayan terisi penuh atau lebih kan gitu ya. Jadi insya Allah minggu depan online saja. Nanti untuk teknisnya minggu depan itu Pak Idris share soal UTS-nya nanti ketika UTS bisa langsung mengumpulkan saja. Ya, Baik, mungkin Pak. gitu. Terima kasih, Pak. Ya, nanti jadi waktu UTS itu ya Pak Idris menunggu yang mengumpulkan jawaban ya. Soalnya kalau menunggu mengerjakan jawaban kan nanti lumayan waktunya dan lumayan pesertanya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya, karena ada ketambahan tadi. Jadi teknisnya untuk minggu depan kita tetap kuliah online dan mungkin tidak tahu apakah minggu depan atau mendekati gitu ya Pak Idris Pak Jister soal UTS UTS-nya nanti bisa dikerjakan di rumah atau dikerjakan sebelum ke kampus pada hari H. Nanti hari H-nya tinggal mengumpulkan jawaban UTS dan presensi untuk ujiannya. Jadi juga untuk efektivitas waktu, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Tuh ya, bisa ya dipahami ya. Ya, Pak. Biar Ya, jadi ya. ini nanti Pak Edi share tapi ini ada tugasnya ya, ada tugasnya untuk metode harga pokok per satu departemen nanti Pak Edi share di RMS nanti tolong dikerjakan, diupload ya nanti sebagai nilai tugas gitu ya. Nah, nanti insya Allah mungkin minggu depan itu yang dua departemen nanti agak panjang, panjang. Ketambahan satu departemen kedua nanti agak panjang ya. Mungkin itu ya, sepertinya sudah masuk waktu Isya ya. Pak Adis mohon izin lebih awal ya, tidak setengah 8 tapi jam 7. Mudah-mudahan tidak ada pertanyaan lagi dan bisa dipahami ya kesepakatannya. Pak Adis rasa cukup. Pak Adis akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin keluar ya.